Bencana alam gempa bumi dan erupsi gunung banyak mengisahkan cerita dan juga kekhawatiran khususnya masyarakat Jawa. Para ahli spiritual mengaitkan bencana tersebut terjadi dikarenakan Sabdo Palon menagih janji. Masyarakat Jawa pasti tahu dengan cerita perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir di Gunung Tidar. Kali ini tim Tombo Kangen menelusuri Gunung Tidar yang dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Gunung Tidar adalah gunung yang berada di tengah kota Magelang, Jawa Tengah, berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Di bagian kaki gunung terdapat makam-makam Cina atau Bong yang ada sejak tahun 1800-an. Cerita yang sudah dikenal menyebutkan bahwa tanah Jawa itu terkenal tanah yang angker. Setiap orang yang datang ke sini pasti diganggu para jin, makhluk halus yang ada di sini. Begitu juga saat ada migrasi yang asalnya dari Persia, Arab, Zaman, Cina yang rata-rata menganut agama Islam yang datang ke sini pasti tidak ada jejaknya. Kalau tidak meninggal, ya hilang. Hilangnya mereka ini menurut cerita orang Jawa karena dimakan oleh para jin yang ada di tanah Jawa. Islam sendiri masuk di Jawa 500 tahun sebelum kerajaan Demak berdiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 yang berada di Gresik. Fatimah binti Maimun adalah penyebar agama Islam di Jawa yang diutus oleh Raja Persia untuk berdakwah. Sultan Al-Gabah dari Kesultanan Turki Utsmani mengirim 4.000 keluarga muslim beserta ulama untuk menghuni tanah Jawa, namun dikisahkan semua keluarga muslim itu meninggal dan ada pula yang hilang. Kemudian Sultan Al-Gabah kembali mengirim 2.000 keluarga muslim, namun hanya 200 orang yang bisa selamat dan kembali ke negaranya. Mendengar hal tersebut, Sultan Al-Gabah mengutus 9 ulama pilihan, salah satunya adalah Syekh Subakir, untuk meruqyah tanah Jawa sebagai awal pembuka jalan dakwah. Hal tersebut terjadi pada tahun 1413. Ulama-ulama yang diutus tersebut mempunyai kepandaian bidang kesehatan, lingkungan, pertanian, peternakan, tasawuf, dan ilmu ruqyah. Mereka diutus ke tanah Jawa untuk menyebarkan Islam dan berdagang. Setelah dari Gresik dan Blitar, Syekh Subakir menuju Gunung Tidar. Gunung Tidar terkenal angker dan berada di tengah Pulau Jawa. Di puncak Gunung Tidar, tepat di tengah Pulau Jawa, beliau menanamkan rajah. Sekarang tempat tersebut dibangun sebuah tugu yang bertuliskan dengan simbol huruf SA dalam aksara Jawa di ketiga sisi yang menurut juru kunci setempat bermakna sopo salah seleh, siapa yang salah akan ketahuan. Setelah raja ditanam, efeknya langsung terasa. Para jin dan lelembut merasa kepanasan. Para gendruwo, banaspati, wewe, dan lainnya mencari penyebab hawa panas itu. Namun setelah tahu sumbernya, semua tidak berani. Akhirnya mereka menyingkir dari tempat itu. Namun masih ada satu jin yang paling kuat. Dalam cerita ini sering dinamakan Eyang Ismoyo atau Sabdo Palon. Sabdo Palon sendiri menurut cerita adalah pemomong dari Raja Brawijaya V. Berdasarkan kitab Darmo Gandul diceritakan saat Prabu Brawijaya mengizinkan Islam masuk, Sabdo Palon kecewa dan pergi meninggalkan Majapahit. Sabdo Palon yang mempunyai kekuatan luar biasa akhirnya beradu kesaktian dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir yang juga punya kekuatan besar mampu bertarung 40 hari 40 malam dengan Sabdo Palon. Akhirnya Sabdo Palon sudah merasa kewalahan dan meminta berunding dengan Syekh Subakir. Awalnya memang Syekh tidak berniat perang, maka setuju untuk berunding. Akhirnya mereka membuat perjanjian dan apabila dilanggar ada sanksinya. Isi perjanjian itu adalah Sabdo Palon memperbolehkan Syekh Subakir dan para ulama lain berdakwah tapi tidak boleh memaksa.
Sabdo Palon memperbolehkan raja-raja di Jawa adalah orang yang memeluk agama Islam, tapi dengan syarat tidak boleh meninggalkan budaya Jawa yang dianggap baik dan selaras dengan agama Islam di Jawa. Jika dilanggar, Sabdo Palon akan menagih janji setelah 500 tahun kemudian. Keduanya kemudian setuju. Untuk berjaga-jaga, Syekh Subakir menanamkan tombak Kiai Panjang sepanjang 7 meter untuk memelihara ketentraman wilayah Jawa. Sabdo Palon yang awalnya kontra sekarang menjadi mendukung perjuangan Syekh Subakir dan malah menjadi pamomong bagi tanah Jawa dari Gunung Tidar. Jika hal yang disepakati dilanggar, maka 500 tahun kemudian Sabdo Palon akan menagih janji dengan membuat goro-goro di tanah Jawa. Dan ternyata banyak masyarakat, terutama orang Jawa, yang mempercayai semua fenomena buruk yang terjadi tersebut adalah tanda bahwa janji Sabdo Palon akan segera terjadi. Jika dihitung-hitung kejadian sirnanya Majapahit tahun 1478, 500 tahun kemudian adalah tahun 1978. Pas pada tahun itu ada kejadian Gunung Semeru meletus, maka banyak yang mengaitkan bencana tersebut dengan Sabdo Palon nagih janji. Setelah tahun 1978, setiap ada bencana, entah itu gempa bumi, pesawat jatuh, banjir, gunung meletus, selalu dikaitkan dengan kisah Sabdo Palon. Setelah Syekh Subakir memaku tanah Jawa, kondisi menjadi stabil. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu bisa hidup berdampingan. Jadi, paku tanah Jawa itu bukan dipaku karena tanah Jawa terombang-ambing ke bawah ombak. Namun artinya Jawa yang dulu tidak kondusif pada periode setelah Majapahit runtuh, Jawa menjadi kondusif kembali. Jawa menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk ditempati. Di Gunung Tidar ini juga terdapat petilasan Pangeran Purboyo, yaitu putra Panembahan Senopati dari Kerajaan Mataram Islam, serta beberapa makam ulama seperti Sunan Geseng. Gunung Tidar juga memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa. Di lembah Tidar itulah Akademi Militer sebagai kawah Candra di Muka yang mencetak perwira pejuang Sabta Marga. Demikian liputan dari tim Tombo Kangen Channel. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Jauh kau pergi ombak samudra, lama kau merantau mengembara, apakah yang dicarinya? Sunyi kau keliling dunia ini, tak mengenal susah payah hati, apakah yang kau kendaki?